Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Josmar dan teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami dari kelompok 5 untuk menyampaikan presentasi atas proposal penelitian kami melalui video ini. Judul yang kami ambil adalah pengaruh intensitas penggunaan digital payment terhadap efisiensi modal kerja melalui Cash Conversion Cycle atau CCC pada UMKM di Kota Jakarta Selatan. Kelompok kami terdiri dari 12 anggota, yang mana yang hadir dalam video ini ada 11 anggota, dan atas nama Muhammad Ilham saat ini tidak aktif. Perkenalkan, saya Dwi Mulia Sembiring. Pada kesempatan ini akan menjelaskan mengenai variabel penelitian. Dalam penelitian kami terdapat 3 variabel. Yang pertama, variabel independen atau variabel X, yaitu intensitas penggunaan digital payment. Variabel ini diposisikan sebagai variabel independen karena menjadi variabel yang memengaruhi variabel lainnya. Intensitas penggunaan digital payment menggambarkan seberapa sering UMKM menggunakan pembayaran digital seperti KRIS, e-wallet, dan mobile banking dalam kegiatan usahanya. Semakin tinggi penggunaannya, maka semakin cepat pula penerimaan kas atau pembayaran dari pelanggan. Selanjutnya, variabel mediasi atau variabel Z, yaitu Cash Conversion Cycle atau CCC. Variabel ini dipilih sebagai mediasi karena pengaruh digital payment terhadap efisiensi modal kerja diperkirakan terjadi melalui percepatan siklus konversi kas. Semakin cepat pembayaran diterima, maka semakin pendek Cash Conversion Cycle atau CCC. Selanjutnya yang terakhir yaitu variabel dependent atau variabel Y, yaitu efisiensi modal kerja. Variabel ini menjadi hasil yang ingin dianalisis dalam penelitian kami. Efisiensi modal kerja menunjukkan kemampuan UMKM mengelola modal kerja secara optimal. Yang dalam penelitian ini diukur menggunakan working capital turnover. Jadi, penelitian kami menguji apakah semakin tinggi intensitas penggunaan digital payment dapat memperpendek cash conversion cycle yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi modal kerja UMKM. Berikutnya kita masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian kami. Perkembangan financial technology telah mengubah sistem pembayaran di Indonesia. Saat ini, pembayaran digital seperti KRIS, e-wallet, dan mobile banking semakin banyak digunakan oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Hal ini didukung oleh data Bank Indonesia yang menunjukkan hingga semester 1 tahun 2025, KRIS telah digunakan oleh sekitar 57 juta pengguna dan 39,3 juta merchant. Yang menarik, sekitar 93,16% merchant merupakan pelaku UMKM. Dengan nilai transaksi mencapai 579 triliun rupiah. Data ini menunjukkan bahwa digital payment bukan lagi sekedar alternatif pembayaran, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam aktivitas bisnis UMKM karena mampu meningkatkan efisiensi transaksi dan memperluas inklusi keuangan. Selanjutnya, kami memilih Kota Jakarta Selatan sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Selatan, pada tahun 2025, sektor perdagangan besar dan eceran merupakan salah satu kontributor utama terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB Kota Jakarta Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Jakarta Selatan cukup tinggi dan didominasi oleh sektor perdagangan, sehingga wilayah ini relevan untuk mengkaji bagaimana intensitas penggunaan digital payment
memengaruhi pengelolaan modal kerja pada UMKM. Baik, berikutnya menjelaskan bagaimana hubungan antara digital payment dengan manajemen modal kerja pada UMKM. Intinya pembayaran digital bukan hanya memudahkan transaksi, tetapi juga mempercepat arus kas. Kalau dana dari pelanggan bisa masuk lebih cepat, maka cash conversion cycle atau yang selanjutnya disebut CCC, yaitu waktu dari uang keluar untuk operasional sampai kembali jadi kas, akan lebih pendek. Menurut Brigham dan Houston, semakin pendek CCC, semakin cepat modal kerja berputar, sehingga efisiensi meningkat. Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Misalnya, Wardani DKK menemukan bahwa digital payment meningkatkan kepuasan pelanggan, tapi belum signifikan menaikkan pendapatan UMKM. Sementara, Batarai DKK menekankan bahwa digital payment bisa memperbaiki efisiensi operasional. Lalu, Kem dan Osbeck menegaskan bahwa CCC adalah indikator penting dalam pengelolaan modal kerja. Jadi masih ada ruang penelitian lebih lanjut, khususnya untuk melihat apakah intensitas penggunaan digital payment ini benar-benar bisa meningkatkan efisiensi modal kerja UMKM melalui CCC sebagai variabel mediasi. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penelitian mengenai pengaruh intensitas penggunaan digital payment terhadap efisiensi modal kerja melalui cash conversion cycle atau CCC pada UMKM di Kota Jakarta Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai peran cash conversion cycle atau CCC dalam menjelaskan hubungan antara penggunaan pembayaran digital dan efisiensi modal kerja UMKM. Selain memperkaya literatur mengenai transformasi digital dan manajemen modal kerja, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan bagi pelaku UMKM, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengoptimalkan pemanfaatan pembayaran digital guna meningkatkan efektivitas pengelolaan modal kerja dan mendukung keberlanjutan usaha. Selanjutnya, izin saya Aulia akan membahas mengenai bagian 1.2 yaitu rumusan masalah. Berdasarkan paparan latar belakang sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini kami tentukan menjadi 3. Yang pertama, apakah intensitas penggunaan digital payment berpengaruh terhadap cash conversion cycle pada UMKM di Kota Jakarta Selatan? Kemudian rumusan masalah yang kedua, apakah cash conversion cycle berpengaruh terhadap efisiensi modal kerja pada UMKM di Kota Jakarta Selatan? Dan yang terakhir, rumusan masalah yang ketiga adalah apakah intensitas penggunaan digital payment berpengaruh terhadap efisiensi modal kerja melalui cash conversion cycle pada UMKM di Kota Jakarta Selatan? Selanjutnya, bagian 1.3 yaitu mengenai tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini kami tentukan juga menjadi 3. Yang pertama, menganalisis pengaruh intensitas penggunaan digital payment terhadap cash conversion cycle pada UMKM di Kota Jakarta Selatan. Kemudian yang kedua, menganalisis pengaruh cash conversion cycle terhadap efisiensi modal kerja pada UMKM di Kota Jakarta Selatan. Dan yang ketiga adalah menganalisis pengaruh intensitas penggunaan digital payment terhadap efisiensi modal kerja melalui cash conversion cycle pada UMKM di Kota Jakarta Selatan. Kemudian bagian 1.4 yaitu manfaat penelitian. Dalam penelitian ini, manfaat penelitian dibagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Bila dilihat dari manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang manajemen keuangan dan transformasi digital, dengan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh intensitas penggunaan digital payment terhadap efisiensi modal kerja melalui cash conversion cycle pada UMKM. Selanjutnya untuk manfaat praktis sendiri, yang pertama bagi pelaku UMKM, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam mengoptimalkan penggunaan digital payment untuk mempercepat cash conversion cycle dan meningkatkan efisiensi modal kerja. Kemudian yang kedua, bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan dan program yang mendorong adopsi pembayaran digital guna meningkatkan efektivitas pengelolaan modal kerja UMKM. Dan yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan digital payment, cash conversion cycle, dan efisiensi modal kerja pada UMKM. Selanjutnya, bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Baik, pada bagian kajian teori ini,
penelitian kami menggunakan teknologi Acceptance Model atau TAM yang dikembangkan oleh Fred Davis pada tahun 1989 sebagai landasan teori. Model TAM menjelaskan mengapa seseorang mau atau tidak mau menggunakan suatu teknologi baru. Dalam penelitian ini, teknologi yang dimaksud adalah digital payment yang digunakan oleh pelaku UMKM. Menurut Davis, terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi penerimaan teknologi. Yang pertama adalah perceived usefulness atau persepsi kemanfaatan. Artinya, pengguna akan cenderung menggunakan suatu teknologi apabila mereka merasa teknologi tersebut benar-benar memberikan manfaat. Misalnya, dapat mempercepat transaksi, menghemat waktu, mengurangi kesalahan pencatatan, serta membantu operasional usaha menjadi lebih efisien. Faktor kedua adalah perceived ease of use atau persepsi kemudahan penggunaan. Maksudnya, apabila teknologi dianggap mudah dipelajari, mudah dioperasikan, dan tidak membutuhkan usaha yang rumit, maka pengguna akan lebih tertarik untuk menggunakannya secara berkelanjutan. Dengan kata lain, semakin besar manfaat yang dirasakan dan semakin mudah teknologi tersebut digunakan, maka semakin tinggi pula kemungkinan pelaku UMKM untuk mengadopsi digital payment. Dalam penelitian ini, kami menggunakan teori TAM untuk menjelaskan intensitas pengguna digital payment pada UMKM di Kota Jakarta Selatan. Semakin sering pelaku UMKM menggunakan pembayaran digital, maka proses penerimaan pembayaran dari pelanggan menjadi lebih cepat. Transaksi dapat tercapai secara otomatis, sehingga pengelolaan arus kas juga menjadi lebih baik. Hal tersebut diperkirakan dapat memperpendek Cash Conversion Cycle atau CCC, yaitu waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah modal kerja yang dikeluarkan menjadi kas kembali. Apabila cash conversion cycle semakin pendek, maka modal kerja dapat berputar lebih cepat. Kondisi ini akan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan membantu UMKM menjalankan usahanya dengan lebih efektif. Oleh karena itu, teori TAM sangat relevan digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan hubungan antara penggunaan digital payment dengan efisiensi modal kerja UMKM dalam penelitian ini. Jadi, inti dari teori ini adalah bahwa manfaat dan kemudahan penggunaan digital payment akan mendorong UMKM untuk menggunakannya secara lebih intensif, yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan efisiensi modal kerja melalui pemendekan cash conversion cycle. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu 2.1 kajian teori. Yang kedua yaitu manajemen modal kerja atau working capital management. Menurut Brigham dan Houston tahun 2014, manajemen modal kerja merupakan upaya perusahaan dalam mengelola aset lancar dan kewajiban lancar secara optimal untuk menjaga likuiditas sekaligus mencapai profitabilitas. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan modal kerja adalah cash conversion cycle, yaitu lamanya waktu yang dibutuhkan sejak dana digunakan untuk kegiatan operasional hingga kembali menjadi kas dari hasil penjualan. Semakin pendek nilai cash conversion cycle, semakin cepat perputaran kas sehingga pengelolaan modal kerja menjadi lebih efisien. Dalam penelitian ini, teori manajemen modal kerja digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan bahwa intensitas penggunaan digital payment pada UMKM di Kota Jakarta Selatan diperkirakan dapat mempercepat penerimaan pembayaran dari pelanggan, sehingga memperpendek cash conversion cycle. Siklus konversi kas yang lebih singkat memungkinkan modal kerja berputar lebih cepat dan pada akhirnya meningkatkan efisiensi modal kerja UMKM. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Digital payment adalah sistem pembayaran yang dilakukan secara elektronik tanpa menggunakan uang tunai, misalnya QRIS, e-wallet, mobile banking, kartu kredit atau kartu debit. Dengan digital payment, transaksi menjadi lebih cepat, praktis, dan aman karena pembayaran dapat dibayar secara langsung melalui sistem digital. Nah, dalam penelitian ini yang diukur bukan hanyalah apakah UMKM menggunakan digital payment atau tidak, tetapi seberapa sering mereka menggunakannya dalam kegiatan usaha sehari-hari. Semakin sering UMKM menggunakan digital payment, maka proses pembayaran dari pelanggan akan semakin cepat, arus kas akan semakin lancar,
dan waktu yang dibutuhkan untuk mengubah penjualan menjadi cash atau cash conversion cycle dapat menjadi lebih singkat. Halo, di sini saya menjelaskan tentang kajian teori selanjutnya, yaitu Cash Conversion Cycle atau CCC. Jadi, Cash Conversion Cycle ini adalah sebuah indikator untuk mengukur lamanya waktu yang dibutuhkan perusahaan sejak dana digunakan untuk kegiatan operasional hingga kembali kas melalui hasil penjualan. Nah, CCC ini dihitung melalui ada rumusnya, yaitu pertama Days Inventory Outstanding DIO yang ditambahkan dengan Days Sales Outstanding atau DSO, nanti dikurangi oleh Days Payable Outstanding. Nah, DIO ini menunjukkan rata-rata waktu yang diperlukan untuk menjual persediaan. DSO mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menerima pembayaran dari pelanggan, sedangkan DPO itu menunjukkan rata-rata waktu yang diperlukan perusahaan untuk membayar kewajiban kepada pemasok. Semakin pendek nilai CCC, semakin cepat perputaran kas sehingga pengelolaan modal kerja menjadi lebih efisien. Selanjutnya, dalam penelitian ini, Cash Conversion Cycle ini berperan sebagai variabel mediasi yang menjelaskan pengaruh intensitas penggunaan digital payment terhadap efisiensi modal kerja pada UMKM di Kota Jakarta Selatan. Intensitas penggunaan digital payment itu diperkirakan dapat mempercepat penerimaan pembayaran dari pelanggan sehingga menurunkan Day Sales Outstanding, memperpendek nilai CCC, dan pada akhirnya meningkatkan efisiensi modal kerja UMKM. Makanya sekarang juga sudah banyak sekali penggunaan digital payment dan berbagai macam digital payment ya. Kalau misalkan untuk generasi zaman sekarang tuh misalkan beli makan atau jajan, terutama di Jakarta Selatan ya, di mana situ tempatnya banyak kuliner. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan variabel penelitian kami, variabel independen, yaitu efisiensi modal kerja. Nah, secara konseptual, efisiensi modal kerja ini merupakan kemampuan suatu usaha dalam mengelola serta memanfaatkan modal kerjanya secara optimal untuk mendukung aktivitas operasional sehari-hari tanpa mengganggu tingkat likuiditas bisnis. Nah, menurut Kidman, Zatter, dan Smart tahun 2021, kunci dari pengelolaan modal kerja yang efisien itu terletak pada keseimbangan antara aset lancar dan kewajiban lancar. Nah, keseimbangan ini memastikan bahwa UMKM tidak hanya mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya tepat waktu, tapi juga sanggup memaksimalkan seluruh sumber daya finansial yang dimiliki. Nah, dalam penelitian ini, efisiensi modal kerja diukur menggunakan rasio working capital turnover atau perputaran modal kerja. Nah, WCT ini dihitung dengan membagi penjualan bersih dengan modal kerja bersih. Nah, poin utamanya di sini itu semakin tinggi nilai WCT yang dihasilkan, maka semakin efisien UMKM tersebut dalam menggunakan setiap rupiah modal kerjanya untuk menghasilkan penjualan. Melanjutkan penjelasan sebelumnya, nah di sini kami akan menguraikan kedudukan efisiensi modal kerja sebagai variabel dependen atau variabel Y dalam kerangka penelitian kami. Nah, lantas gimana mekanisme keterkaitannya dengan variabel independen dan mediasi? Nah, secara alur logisnya, ketika pelaku UMKM di Jakarta Selatan semakin insentif menggunakan digital payment, penerimaan kas dari transaksi penjualan konsumen itu akan berlangsung secara real time dan jauh lebih cepat. Nah, percepatan masuknya kas ini itu secara otomatis memotong periode pembayaran atau Days Sales Outstanding atau DSO. Nah, yang kemudian memperpendek nilai Cash Conversion Cycle atau CCC. Nah, ketika Cash Conversion Cycle ini memendek, dana itu tidak tertahan lama dalam bentuk piutang atau persediaan, sehingga perputaran modal kerja ini menjadi jauh lebih cepat. Nah, perputaran yang lebih cepat inilah yang pada akhirnya secara langsung meningkatkan rasio WCT dan mewujudkan efisiensi modal kerja yang optimal pada UMKM di Kota Jakarta Selatan. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi dasar dalam penyusunan penelitian kami. Penelitian pertama dilakukan oleh Cham dan Osbeck pada tahun 2015 yang menunjukkan bahwa
Cash Conversion Cycle ini atau CCC memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan siklus konversi kas merupakan aspek yang penting dalam manajemen modal kerja dan menjadi dasar empiris dalam penelitian mengenai CCC kami ini. Kemudian selanjutnya penelitian dari Wardani, Kusuma, dan Winarno pada tahun 2025 menemukan bahwa semakin tinggi intensitas penggunaan digital payment itu dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, namun peningkatan tersebut belum tentu diikuti oleh peningkatan pendapatan apabila pengelolaan modal kerjanya itu belum berjalan secara optimal. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa masih terdapat faktor lain yang perlu dijelaskan dalam hubungan antara digital payment dan kinerja usaha. Kemudian ada dari Batarai et al. Pada tahun 2023 yang membuktikan bahwa penggunaan transaksi digital ini bisa mempercepat pembayaran kepada pemasok sehingga memengaruhi komponen Days Payable Outstanding atau DPO yang merupakan salah satu komponen dalam Cash Conversion Cycle atau CCC. Ada juga penelitian dari Saputri dan Sophie pada tahun 2025. Penelitian itu menunjukkan bahwa penggunaan pembayaran non-tunai ini bisa menurunkan biaya pengelolaan kas operasional dan juga memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM tersebut. Nah, sementara itu ada penelitian dari Aflagali, Kusumawati, dan Listiawati di tahun 2025 juga menunjukkan bahwa pemanfaatan e-wallet itu bisa mempercepat proses penerimaan dan verifikasi dana dari pelanggan sehingga mampu memperpendek DSO atau Days Sales Outstanding, nah yang juga merupakan komponen dari dalam Cash Conversion Cycle. Nah, dari beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa digital payment dan cash conversion cycle ini sama-sama memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kinerja maupun pengelolaan keuangan suatu UMKM. Nah, namun sebagian besar penelitian ini masih menguji hubungan tersebut secara terpisah. Penelitian yang secara khusus menguji bagaimana intensitas penggunaan digital payment memengaruhi efisiensi modal kerja melalui cash conversion cycle ini sebagai variabel mediasinya itu masih relatif terbatas, khususnya pada UMKM di Indonesia ya. Nah, oleh karena itu, penelitian kami ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menguji peran mediasi Cash Conversion Cycle atau CCC dalam hubungan antara intensitas penggunaan digital payment dan efisiensi modal kerja. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kerangka berpikir, di mana kerangka berpikir ini menjelaskan bagaimana digital payment intensity X mempengaruhi efisiensi modal kerja Y, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui cash conversion cycle Z. Secara langsung, peningkatan digital payment intensity diduga berpengaruh positif terhadap efisiensi modal kerja H3, namun juga dapat mempercepat perputaran kas dengan menurunkan cash conversion cycle H1, di mana itu bernilai negatif. Selanjutnya, cash conversion cycle yang semakin singkat ini akan meningkatkan efisiensi modal kerja dari H2 berpengaruh negatif, sehingga cash conversion cycle berperan sebagai variabel pemediasi yang memperkuat pengaruh positif digital payment intensity terhadap efisiensi modal kerja H4. Selanjutnya di 2.4 hipotesis penelitian yang H1 itu intensitas penggunaan digital payment berpengaruh negatif terhadap cash conversion cycle pada UMKM di Kota Jakarta Selatan.
H2, cash conversion cycle berpengaruh negatif terhadap efisiensi modal kerja pada UMKM di Kota Jakarta Selatan. Kemudian H3, intensitas penggunaan digital payment berpengaruh positif terhadap efisiensi modal kerja pada UMKM di Kota Jakarta Selatan. Kemudian H4, cash conversion cycle memediasi pengaruh intensitas penggunaan digital payment terhadap efisiensi modal kerja pada UMKM di Kota Jakarta. Baiklah, berikut daftar referensi yang kami ambil dalam menyelesaikan penelitian ini. Ada 11 referensi yang kami ambil. Demikian presentasi proposal penelitian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.